Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di sini kami dari Koordinator Pelayanan Program Promosi Kesehatan ada kegiatan yang namanya Pos Ayu atau Podcast Sehat Puskesmas Bayu. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan pemilihan dana penduduk dengan sasaran Bapak Ibu yang sedang menuju ruang pelayanan. Nah, untuk temanya sendiri, kegiatan ruang penduduk ini setiap bulannya berbeda-beda. Untuk hari ini kami mengangkat tema tentang campak. Nah, biasanya campak ini kan banyak diderita oleh anak-anak. Nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Putri, yaitu dokter interaksi yang sedang bertugas di Puskesmas. Baik, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Sebenarnya hari ini saya mau melakukan pertemuan tentang campak. Jadi campak sendiri itu biasanya diderita oleh anak-anak. Jadi barangkali Bapak Ibu punya anak di rumah atau saudara bisa diperhatikan ya. Jadi yang campak sendiri ini lagi ramai akhir-akhir ini. Jadi penyakit campak sendiri adalah penyakit infeksi saluran pernafasan yang ditandai dengan biasanya muncul ruang-ruang kemerahan di kulit. Nah, biasanya yaitu gejalanya yang pertama muncul adalah demam. Kemudian setelah demam akan muncul kemerahan-kemerahan di kulit yang berawal dari belakang telinga, kemudian menyebar ke leher, wajah, dan tubuh. Nah, selain ada rumput kemerahan di tubuh, ada juga gejala lain seperti batuk berdahak, pilek, kemudian kemerahan di mata, kemudian juga bisa ada diare. Kemudian setelah itu penyakit campak sendiri ini kenapa sih kok bisa terjadi? Jadi penyakit campak ini itu disebabkan oleh virus sehingga bisa menular. Nah, penularannya itu seperti apa? Penularan campak sendiri itu melalui droplet atau air liur. Jadi biasanya kalau penderita campak itu batuk atau bersin, kemudian terhirup orang di sekitarnya, maka orang yang tidak sengaja terhirup itu bisa tertular penyakit campak. Kemudian walaupun nggak menghirup secara langsung, ketika penderitanya bersin dan batuk itu tadi, itu air liurnya bisa menempel ke benda-benda di sekitarnya. Nah, itu bisa bertahan beberapa jam. Nah, kemudian orang yang tidak sengaja menyentuh benda tersebut itu juga bisa tertular. Nah, gimana sih biar kita itu nggak terkena penyakit campak? Yang pertama itu harus dilakukan vaksin. Biasanya vaksin untuk penyakit campak sendiri itu saat usia 9 bulan itu vaksin campak. Kemudian bisa juga usia 14 sampai 17 bulan itu ada vaksin MMR, yaitu measles, mumps, rubella. Jadi campak sendiri itu namanya morbili, measles, rubella. Kemudian itu kan pencegahan pertama dilakukan vaksin. Kemudian selain dilakukan vaksin juga bisa itu tadi memakai masker. Jadi kalau misalkan ada yang terkena campak itu disuruh memakai masker, kemudian isolasi mandiri. Jadi kalau misalkan ada anak kecil yang terkena campak itu jangan bersekolah dulu, jadi harus libur dulu, istirahat di rumah. Jadi selain juga istirahat juga agar tidak menularkan penyakit tersebut ke orang di sekitarnya atau teman-teman di sekolah. Nah, terus kalau misalkan udah terkena campak nih, selain mengurung diri atau isolasi mandiri, juga jangan memakai jarak yang bergantian. Jadi misalkan si kakak terkena campak, kemudian mandi memakai handuk warna merah, dari kasih Putri Ramadhani Rizky, nggak boleh pakai Rajin handuk yang sama dengan
tidak ada pengobatan yang khusus karena campak itu kan disebabkan oleh virus sendiri itu sifatnya self-limited disease, jadi dia bisa sembuh sendiri. Jadi yang diobati biasanya gejalanya itu kan bisa batuk pilek, kemudian juga mata merah, diare. Nah itu yang harus diobati. Karena kalau misalkan gejala-gejala tersebut itu nggak diobati, itu bisa terjadi komplikasi. Sebenarnya untuk komplikasinya sendiri itu jarang terjadi, tapi perlu diperhatikan berhati-hati. Jadi kalau misalkan gejalanya diare, apabila dia lama-lama itu akan bisa menyebabkan dehidrasi, karena kan cairan di tubuh atau intake di tubuh ini kan keluar. Terus biasanya anak yang terkena campak itu kan males makan, lemas gitu kan. Jadi output dan inputnya itu enggak imbang. Jadi biasanya nanti bisa dehidrasi gitu. Kemudian setelah itu untuk virus campak sendiri itu juga bisa menyerang ke saluran pernapasan, sehingga kalau tidak diobati komplikasinya itu bisa menyebabkan pneumonia, jadi batuk dan sesak nafas. Jadi itu yang perlu diperhatikan, berhati-hati itu komplikasinya. Kemudian jadi lebih baik nanti bisa ke dokter untuk periksa. Kalau untuk perawatan dari pasien campak sendiri kan biasanya itu kalau saya di Indonesia itu ada yang bilang nggak boleh mandi. Nah itu apakah benar? Sebenarnya kalau mandi itu diperbolehkan, tapi dilihat dulu kan biasanya kalau fase akut campak itu 1-2 hari itu biasanya demamnya tinggi. Jadi kita tunggu dulu demamnya agak sedikit turun, baru kemudian boleh mandi. Karena justru diperbolehkan nih mandi. Karena kalau misalnya nggak mandi terus penderitanya itu berkeringat, itu malah bikin ruang kemerahannya itu makin gatel dan makin banyak gitu. Jadi diperbolehkan mandi mbak, cuman suhunya diturunkan kemudian. Kemudian untuk imunisasi campak sendiri itu kan ada 3 kali ya teman. Waktunya umur 9 bulan, kemudian 18 bulan, dan MR lanjutan di kelas 1 SD. Nah itu apakah aman untuk anak atau bayi itu sendiri? Aman. Jadi sebenarnya fungsinya vaksin itu apa sih? Jadi kalau misalkan vaksin itu kan sebelum terkena penyakit campak itu diberikan vaksin. Fungsinya itu apa? Jadi si virus ini tadi itu diperkenalkan ke tubuh sehingga tubuh ini bisa mengenali si virus tadi. Sehingga kalau misalkan sudah vaksin itu juga tidak nggak yang menolak penyakit itu 100%. Cuman si tubuh ini ketika sudah divaksin kan sudah mengenali itu virus, oh ini virus, dia sudah kenal. Jadi kalau misalkan ada virus campak yang menyerang ke tubuh itu biasanya bisa tetap sakit, tapi mungkin tidak separah kalau belum vaksin. Ya, jadi mungkin gejalanya tidak separah yang tidak vaksin sama sekali gitu. Iya, betul. Mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan terkait penyakit campak sendiri? Mungkin punya anak kecil di rumah, anak cucu atau saudara. Campak kalau di sini namanya berapa atau berapa bahasanya campak karena campak itu sempat menjadi itu sudah luar biasa. Tahun lalu hingga ada yang menyebabkan bayi atau badan itu meninggal ya, itu kan karena kurang aware atau kurang kesadaran dari masyarakatnya untuk memberikan imunisasi atau vaksinasi campak kepada bayi-bayinya. Nanti jika bapak ibu punya anak ataupun cucu ponakan di rumah, jangan sampai melewatkan imunisasi ini
sudah diwajibkan oleh pemerintah. Karena imunisasi sama campak haji, karena memang untuk membentuk kepala kelompok dan juga untuk memberikan perlindungan kepada diri sendiri haji. Mungkin itu sejelas tentang campak. Ada yang mungkin ditanyakan? Yang mungkin itu bisa kami sampaikan tentang bahaya dari penyakit campak ini dan juga cara pencegahannya dengan imunisasi haji. Semoga dapat memberikan manfaat bagi Bapak Ibu dan juga terutama bagi kami sendiri. Terima kasih Dr. Putri atas Nomor antrian E1, silakan ke loket pendaftaran. 2. hari ini. Kami akhiri, kami mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.